Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Take a Break Podcast kita kedatangan salah satu dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Kanunjoso Jatiwibowo, yaitu Dr. Teddy, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan feto maternal. Selamat datang dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat dokter. Berarti Ya. dokter sekarang kondisinya lagi fit ya dok ya? Alhamdulillah. Iya, jadi dokter Teddy ini salah satu andalan kita bersama dan mungkin ibu-ibu hamil di luar sana, apalagi di khususnya daerah Kota Balikpapan. Dokter, sekarang kita bincang-bincang ya, okay. Apalagi ini lagi pandemi COVID nih dok, pandemi COVID, otomatis banyak banget ibu-ibu hamil di luar sana takut untuk memeriksakan diri. Nah, salah satu penyakit ataupun yang ditakutkan oleh para ibu dan mungkin dokter spesialis juga adalah tekanan darah tinggi pada kehamilan. Nah, boleh nggak dok sedikit dijelaskan apa itu tekanan darah tinggi pada kehamilan atau bahasanya hipertensi dalam kehamilan dok? Iya, baiklah, terima kasih dokter. Jadi salah satu komplikasi kehamilan yang banyak dijumpain adalah hipertensi dalam kehamilan. Nah, kalau hipertensi dalam kehamilan itu secara spesifik disebut sebagai preeklamsia. Jadi preeklamsia ini adalah salah satu penyebab kematian terbesar daripada komplikasi penyakit pada ibu hamil, selain perdarahan yang urutan pertama, infeksi, kemudian preeklamsi. Jadi 3 penyebab kematian utama pada ibu-ibu hamil di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, apalagi di negara berkembang ya masih 3 kasus terbesar itu. Nah, khusus preeklamsi ini kenapa dia disebut hipertensi dalam kehamilan? Karena hanya terjadi pada saat si ibu tersebut hamil. Walaupun tidak menutup kemungkinan seorang ibu hamil yang sebelumnya menderita hipertensi, kemudian selama hamil terjadi gejala preeklamsi, bisa berlanjut menjadi superimpos preeklamsi. Jadi hipertensi dalam kehamilan, kalau murni preeklamsi, artinya sebelum ibu tersebut hamil, dia normal, tekanan darahnya normal, tapi begitu dia terjadi kehamilan, timbullah mulai gejala-gejala preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, biasanya baru timbul terlihat gejalanya secara klinis itu setelah di atas 20 minggu atau 5 bulan, seperti itu. Nah, dokter mohon izin sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu dengan riwayat dia sebelumnya hipertensi, kemudian dia selama kehamilan itu hipertensi juga, apakah itu juga disebut dengan kategori hipertensi dalam kehamilan atau fase dari hipertensi kronis, dokter? Iya, jadi kalau misalnya si ibu tersebut artinya sudah ada hipertensi sebelum hamil, artinya dia sudah disebut sebagai penderita hipertensi kronis. Nah, si penderita hipertensi kronis ini apabila dia hamil kemudian timbullah gejala-gejala preeklamsi, disebut gejala superimpos preeklamsi. Jadi penderita hipertensi kronis yang hamil kemudian mengalami gejala-gejala preeklamsi disebut superimpos preeklamsi. Nanti kalau dia sudah melahirkan, nah karena dia memang sebelumnya penderita hipertensi kronis, hipertensinya itu tetap ada timbul setelah dia selesai kehamilan. Tapi kalau ibu-ibu hamil yang murni preeklamsi, biasanya setelah berakhirnya kehamilan, apabila kondisi preeklamsinya tidak berat, berangsur-angsur, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gejala hipertensinya akan hilang, akan pulih. Tergantung seberapa berat si ibu tersebut mengalami gejala preeklamsi pada saat hamil gitu. Berarti untuk ibu-ibu hamil yang sebelumnya sudah ada riwayat hipertensi, jangan menyepelekan ketika dia sedang hamil ya dok ya. Dianggapnya kayak aku ini sudah tekanan darah tinggi memang dari dulu, jadinya apalagi lagi COVID berat nih, gak berani nih ke rumah sakit, paling teruskan obat. Nah, jangan seperti itu ya dok. Betul. Nah dok, apa sih dok bahayanya untuk ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan dan untuk si janin, calon bayinya itu, bila si hipertensi dalam kehamilan ini tidak ditreatment atau diobati dengan baik dan benar? Ya, jadi secara awam kadang-kadang penyakit preeklamsi ini disebut sebagai gejala keracunan kehamilan. Kenapa disebut begitu? Karena
Gejala preeklamsi ini diawali dengan peningkatan tekanan darah, hipertensi, secara klinis terlihat ibunya tampak bengkak, mukanya sembab, kakinya bengkak, tangannya bengkak, bahkan bisa seluruh tubuh bengkak. Disertai dengan gejala pusing, pandangan kabur, mungkin bisa sesak nafas, kemudian kalau dites secara laboratorium protein urinnya positif. Nah, tergantung seberapa berat gejala preeklamsi tersebut. Ada preeklamsi dengan gejala ringan, cuma hipertensi yang tidak lebih dari 160 per 100 atau 150 per 90, tapi ada yang severe hipertensi sampai di atas 180 per 110. Nah, itu sudah gejala yang akan bisa menimbulkan si ibu tersebut bisa terkena stroke, bisa terkena kejang, bisa mengalami sesak nafas berat menjadi edema paru, bisa terjadi gangguan ginjal, bisa terjadi perdarahan, solusia plasenta misalnya, kemudian bisa kejang. Nah, bagi si bayi, kalau jadi preeklamsi ini bisa mengakibatkan dampak buruk pada si ibu hamil tersebut maupun kepada si bayi. Pada bayi bisa gangguan pertumbuhan janin terhambat, bahkan sampai ya bisa terjadi kematian pada janin di dalam rahim. Jadi ke ibu bisa berat, ke bayi juga bisa berdampak tidak berkembang sampai meninggal. Ya, Si ibu pun kalau terlambat terdeteksi, gejalanya semakin buruk, semakin berat. Kalau dia sudah kejang, bisa gagal nafas, bisa gagal ginjal, gagal hati, ya akhirnya bisa tidak terselamatkan juga. Jadi yang penting adalah deteksi dininya, apakah ibu hamil tersebut ada gejala preeklamsi sejak dini apa enggak. Itu yang harus diperhatikan. Baik. Nah, dokter, menyambung penjelasan dokter nih tadi, apalagi kita lagi di pandemi COVID-19 yang notabene-nya kita diharapkan tidak mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian, dan kadang-kadang kan ibu hamil ini stigma untuk ketakutannya ke fasilitas kesehatan sangat amat tinggi. Gimana sih dok caranya men-screening para ibu-ibu hamil agar patuh melakukan pemeriksaan dini terhadap kehamilan mereka? Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan mungkin sama mereka ketika menuju fasilitas kesehatan, dan apakah wajib untuk mendatangi tenaga paramedik maupun medik untuk memeriksakan diri kehamilan? Jadi untuk mencegah atau deteksi dini, jangan sampai tiba-tiba seorang ibu tersebut datang ke rumah sakit sudah dengan gejala yang berat. Kalau sudah gejala berat, itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi artinya di 3 bulan pertama itu sebenarnya kuncinya, bahkan jauh sebelum itu, sebelum hamil, si ibu tersebut sudah harus men-screening bagaimana, apakah ada risiko apa enggak untuk terjadi preeklamsi, misalnya kenaikan berat badan, kemudian berat badan sebelum hamil, kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang menyertai, misalnya apakah ibu tersebut punya penyakit diabetes atau penyakit autoimun, misalnya lupus, penyakit antifosfolipid syndrome, penyakit kelainan darah tertentu, atau si ibu tersebut pernah mengalami preeklamsi sebelumnya, atau hamil pada saat usianya masih terlalu muda, hamil sudah berulang kali, artinya hamil yang sudah banyak, misalnya ke-4, ke-5, ke-6, kemudian hamil di usia yang sudah lanjut, sudah di atas 40, artinya dengan gejala-gejala seperti itu dia harus lebih waspada gitu untuk mendeteksi ini gejala-gejala timbulnya preeklamsi. Jadi kalau ada risiko faktor risiko tersebut, ya dia harus berkonsultasi segera di 3 bulan pertama untuk mendapatkan evaluasi lebih ketat dari petugas kesehatan. Nah, apabila 3 bulan pertama ini ternyata dari hasil scoring atau screening risikonya rendah, artinya nanti untuk trimester kedua ketiga dia mungkin untuk konsultasi langsung tatap muka sama petugas kesehatan bisa lebih dikurangin. Tapi kalau dia dari trimester pertama itu sudah terdeteksi berbagai faktor risiko, artinya ya trimester kedua, trimester ketiga dia harus lebih intens untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih sering ke fasilitas kesehatan. Tapi untuk kondisi saat ini, ya mungkin karena sudah pemberlakuan vaksin sudah menyeluruh kepada masyarakat, walaupun enggak semuanya dapat, dan petugas kesehatan juga alhamdulillah sudah divaksinasi sebagian besar. Kemudian di rumah sakit ya kita protokol kesehatannya sangat ketat, sehingga
seandainya si ibu tersebut memerlukan pemeriksaan diri langsung ke rumah sakit, di rumah sakit sudah sangat menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga nggak usah khawatir pada ibu-ibu hamil yang ingin memeriksakan diri ke rumah sakit. Kita di rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah sangat baik gitu, sehingga risiko untuk terjadinya penularan transmisi di rumah sakit sudah semakin minimal seperti itu. Baik dokter, nah untuk ibu-ibu hamil di luar sana tadi kan sudah dengar dokter tadi menjelaskan, jadi tidak perlu khawatir untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, baik itu di klinik, rumah sakit maupun mendatangi pihak-pihak medis ataupun paramedis lainnya, karena tetap kalau misalnya kita pribadi sudah menerapkan 5M, yaitu protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ya dok. Nah, dokter balik lagi tadi kan ada sedikit dokter jelaskan terkait sebisa mungkin untuk ibu-ibu hamil ini secara intens atau sering untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, kalau untuk intens ataupun sering memeriksakan kehamilannya untuk ibu hamil itu diharapkan berapa bulan sekali kah, berapa minggu sekali kah untuk ibu hamil dengan hipertensi memeriksakan diri ke petugas kesehatan, dan bila tidak ada komorbid apapun diharapkan berapa bulan sekali mereka untuk mengecek kehamilan. Apakah ada perbedaan dengan ibu hamil yang tidak memiliki komorbid dan ada komorbidnya? Komorbid itu penyakit pemberat maksudnya. Ya, jadi kalau dari hasil screening di 3 bulan pertama, ternyata si ibu hamil tersebut termasuk golongan risiko rendah. Artinya dia tidak punya faktor risiko. Mungkin dia bisa menerapkan secara umum untuk lakukan pemeriksaan lengkap ke dokter kandungan, bisa trimester pertama 1 kali atau 2 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 1 kali. Artinya itu seminimal mungkin yang dia harus lakukan. Tapi kalau dia melakukan pemeriksaan 1 bulan sekalipun, ya silakan aja dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai risiko tinggi, yang misalnya ada diabetesnya, ada obesitasnya, ada penyakit autoimunnya, ada penyakit hipertensi sebelumnya, ada usia yang sudah lanjut, atau misalnya ada penyakit-penyakit metabolik atau hormonal yang lain, misalnya ada hipertiroid, otomatis ya harus lebih intens lagi, karena akan secara periodik dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian pengukuran tekanan darah, pengukuran USG untuk menilai tumbuh kembang janinnya, sehingga itu sangat individual tergantung kasus dan bagaimana apa yang mau kita lihat dalam evaluasi selanjutnya. Jadi kalau untuk yang tidak ada risiko atau risiko rendah, artinya dia bisa lebih longgar untuk lakukan pemeriksaan. Tapi khusus untuk ibu-ibu dengan berbagai promorbid, ya premorbidnya, ya artinya dia akan sangat ditreatment secara individual untuk pemeriksaannya, seperti itu. Baik dokter. Berarti untuk ibu-ibu hamil mungkin pada trimester 1 aman nih ya dok ya. Habis itu jadi trimester, kuncinya ada penapisan di trimester pertama ya dokter ya. Selanjutnya menerapkan bagaimana sih strategi pola untuk evaluasi dia pada trimester kedua ketiga. Kalau trimester ketiga kita men-scoring, oh ternyata ini risiko rendah nih. Oh, tidak ada faktor risiko, ya mungkin pemeriksaannya tidak seintens seperti kalau orang yang dengan penyakit-penyakit penyerta gitu. Baik dokter, jadi kalau misalnya ada yang ibu hamil trimester awal aman, habis itu akhirnya dia memeriksakan diri di trimester kedua. Nah, trimester kedua nih mulai nih ada peningkatan tekanan darah. Nah, dari situ titiknya adalah kita kejar ya dok, rutinkan dan kita periksa penunjang lain-lainnya. Jangan sampai ada yang miss ya dok ya. Sehingga jatuhnya takutnya tadi yang dokter jelaskan gagal hati, gagal jantung dan lainnya. Bisa jadi seorang ibu hamil tersebut pada trimester pertama belum terdeteksi dia ada faktor risiko. Tapi begitu ternyata dia masuk trimester kedua, baru timbul kelihatan secara klinis ada kenaikan tekanan darah, ada kakinya terasa bengkak, atau sering pusing misalnya, itu baru kita evaluasi lebih lanjut gitu. Baik dokter. Nah dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari para ibu hamil nih. Ketika mereka sudah terdiagnosa tekanan darah tinggi dan kehamilan ataupun preeklamsi, ketika dia sudah melahirkan, apakah kondisi tekanan darahnya itu bisa tinggi juga dan apakah bisa normal? Kalaupun misalnya masih tinggi, apakah diagnosanya masih terdiagnosa dengan preeklamsi dokter? Iya, jadi
seorang ibu hamil yang seperti kita bicarakan di awal sudah menderita hipertensi kronis sebelumnya, sebelum hamil sudah hipertensi kronis, setelah hamil dia mengalami gejala preeklamsi menjadi superimpos preeklamsi, setelah pasca lahir hipertensi kronisnya menetap karena dia sudah di bawah hipertensi sebelum kehamilan. Ibu hamil yang hipertensinya tidak ada sebelumnya mengalami preeklamsi murni selama hamil, tergantung bagaimana tingkat keberatan atau severity-nya selama hamil, apakah gejala ringan atau berat. Yang ibu hamil dengan preeklamsi gejala ringan 2-3 bulan pasca melahirkan itu bisa normal pulih seperti pada umumnya ibu normal lainnya. Tapi ibu-ibu hamil dengan gejala preeklamsi yang berat dengan severe hipertensi, dengan gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, nah itu akan biasanya meninggalkan jejas organ, artinya dia menjadi penderita preeklamsi berat sebelumnya bisa menjadi penderita hipertensi kronis selanjutnya, bisa ada gangguan ginjal, gangguan hati gitu kan, sehingga makanya itu selama hamil apabila ada gejala hipertensi preeklamsi yang berat, nah misi kita adalah bagaimana si ibu ini dijaga jangan sampai jatuh dalam kondisi preeklamsi yang berat. Kalau dia sudah menimbulkan multiple organ failure, kegagalan ginjal, gagal hati, stroke, pneumonia berat, nah itu biasanya akan menimbulkan gejala-gejala sisa setelah beliau selesai melahirkan. Jadi artinya supaya si ibu hamil tersebut walaupun mengalami gejala preeklamsi setelah pasca melahirkan bisa sehat seoptimal semaksimal mungkin, artinya kita harus mendeteksi pada saat dia hamil dengan gejala preeklamsi yang berat jangan jatuh sampai dalam kondisi penyakit yang kritis atau gejala yang menimbulkan kerusakan organ yang multiple seperti itu. Baik Dokter Teddy, ini semoga dapat benar-benar dipahami oleh viewers kita di luar sana, terutama para ibu-ibu dan suami tentunya juga ya biar mensupport. Jadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas kesehatan khususnya ke spesialis obstin, ini benar-benar ketika memang lagi sebelum hamil, sedang hamil, bahkan sampai setelah lahiran ya dok. Makanya penting banget untuk check up setelah lahiran itu. Nah dokter, kembali lagi kita bahas terkait tadi preeklamsi ya dok. Apa saja sih yang akan ketika seseorang itu mengalami preeklamsi, ketika dia fase mau melahirkan dan menyusui, preeklamsi ini akan bikin susah apa sih dok? Ya jadi kalau orang mengalami gejala preeklamsi, kalau ringan dia masih bisa melahirkan normal, masih bisa pasca melahirkan menyusui dan merawat bayinya seperti biasa. Tapi ibu-ibu yang mempunyai preeklamsi yang berat, yang tensinya sampai di atas 180, kemudian ada sesak nafasnya, kemudian ada gangguan mungkin sistem pembekuan darah, sampai akhirnya dia mengalami sesar. Nah otomatis ibu-ibu tersebut tidak langsung bisa merawat bayinya, sehingga ya mungkin dia butuh pulih dulu untuk dapat melakukan perawatan bayinya, termasuk menyusuin bayinya. Jadi bagaimana dia untuk merawat bayi selanjutnya tergantung bagaimana serangan gejala preeklamsi tersebut selama hamil dan bagaimana cara persalinannya. Artinya kalau dia bisa lahir normal, dia bugar setelah melahirkan dengan gejala yang ringan, ya dia bisa langsung merawat bayinya seperti biasa. Tapi mungkin ibu-ibu yang mempunyai gejala yang berat, bahkan ada ibu-ibu hamil dengan preeklamsi itu karena butuh pengawasan yang ketat harus dirawat di ICU. Nah sehingga di ICU dia tidak mungkin melakukan langsung perawatan pada bayinya gitu. Benar, kan kadang-kadang dari pihak ibunya sendiri bahkan keluarga ini sudah dijelaskan nih sama dokternya nih, ibu lagi kondisinya tekanan darah tinggi, preeklamsi dengan resiko segala macam sudah dijelaskan kan dok, pasti dokter banyak kasus seperti ini, tiba-tiba tetap mau ngotot lahir normal, padahal sang ahli sudah mengarahkan untuk SC. Ketika dokter sudah mengadviskan atau memberi saran untuk SC, pastikan untuk terbaik ibu dan bayinya. Nah, dokter ada pesan nggak sih untuk para ibu di luar sana, bahkan untuk keluarga terdekat juga, ketika dokter sudah mengarahkan SC dan tidak mengindahkan untuk dianjurkan lahir normal, itu sebenarnya kalau dijalankan lahir normal akan seperti apa sih dok bahayanya? Ya, jadi perlu kita perjelas dulu bahwasanya ibu hamil dengan preeklamsi bukan indikasi untuk langsung sesar. Jadi nggak keliru juga kalau misalnya kita tiba-tiba ibunya ada gejala preeklamsi langsung ujuk-ujuk kita anjurkan sesar, karena
preeklamsi bukan indikasi untuk melahirkan secara sesar. Seorang ibu hamil dengan gejala preeklamsi, dengan gejala ringan, tidak ada penyulit obstetri yang lain, ya dia bisa melahirkan normal. Bahkan semaksimal mungkin kita upayakan untuk ngasih pilihan lahir normal. Misalnya 140/90, ibunya masih bugar, tidak ada keluhan sesak nafas, tidak ada gangguan pembekuan darah, dikasih terapi obat anti kejang, dikasih obat terapi anti hipertensi, secara klinis dia bugar. Proses persalinannya berjalan lancar dengan syarat-syarat untuk lahir normal terpenuhi, dia diarahkan untuk lahir normal. Tapi dalam nanti proses persalinan tersebut dari awal misalnya sudah ada letak lintang, ada letak sungsang, tensinya misalnya udah 180 ke atas, dikasih obat anti hipertensi, tidak ada perbaikan untuk penurunan tekanan darahnya, sebelum ngejen pun ibunya sudah mengalami pusing, sudah ada sesak nafas, otomatis kalau dia akan kemudian secara diobservasi proses persalinannya misalnya memanjang. Nah, karena seorang ibu hamil dengan preeklamsi tidak boleh mengalami stres yang berat, mengalami kelelahan yang fisik yang berat. Nah, artinya kalau kita lanjutkan untuk memaksakan diri lahir normal, ya mungkin ibu tersebut akan jatuh dalam keadaan kejang, dalam keadaan sesak nafasnya makin berat, atau mungkin bayinya akan mengalami gawat janin. Sehingga kalau nanti ada suatu kondisi di mana seorang ibu hamil yang mungkin awalnya kita arahkan untuk persalinan normal, ternyata mengalami perburukan, ya kita edukasi kepada keluarganya untuk ya mungkin sampai di sini ikhtiarnya untuk persalinan normal. Yang penting keluarga harus diinformasikan bagaimana perkembangan situasi kondisi perkembangan persalinan kondisi ibunya seperti itu. Baik dokter. Dokter berarti kan perlu ditekankan antara petugas kesehatan dan keluarga benar-benar harus ada komunikasi efektif ya dok, sehingga keluarga, pasien bahkan pasien paham nih kenapa dokter mengarahkan SC seperti itu. Nah balik lagi dok, ketika ibu hamil ini pada kehamilan pertama sudah terdiagnosa preeklamsi, sembuh nih dok, tidak terjadi hipertensi kronis, apakah ada kemungkinan di kehamilan selanjutnya dia akan mengalami preeklamsi juga dok? Ya, jadi preeklamsi penyebab pasti sampai saat ini tuh kita nggak pernah tahu apa. Makanya kadang-kadang penyakit preeklamsi disebut theory of disease. Terlalu banyak multiple faktor yang menyebabkan seorang tersebut tiba-tiba menjadi timbul gejala preeklamsi selama hamil. Salah satunya faktor. Jadi akhirnya yang bisa kita anjurkan adalah men-screening faktor risiko. Nah, bekas preeklamsi, riwayat preeklamsi itu mempunyai faktor risiko untuk berulangnya terjadi preeklamsi 30-50%. Jadi kalau dia sudah ada penyakit preeklamsi sebelumnya, dia mungkin 30-50% pada kehamilan berikutnya akan meningkat risiko preeklamsinya. Nah, tergantung lagi pada saat dia preeklamsi pertama itu ada faktor risiko lain nggak? Misalnya dia ada overweight, berat badannya tinggi, BMI-nya tinggi, ada anemia tidak terdeteksi, ada penyakit diabetes. Nah, pada saat kehamilan kedua ini tidak dikoreksi sehingga dia punya riwayat preeklamsi, komorbid sebelumnya masih tetap ada. Hamil pertama dia sudah overweight, terjadi gejala preeklamsi. Hamil kedua belum dikoreksi berat badannya, diabetesnya masih kondisi hiperglikemi, hamil lagi. Ya akhirnya makin meningkatlah resiko terjadi preeklamsi. Jadi untuk mencegah sekali lagi ya sebelum hamil sudah harus dilakukan screening ulang lagi. Diperbaikin dulu kondisi ibunya untuk mengurangi risiko terjadinya preeklamsi pada kehamilan berikut seperti itu. Baik dokter. Nah, tadi kan dokter sudah menjelaskan terkait screening faktor risiko ya dok, terkait terjadinya preeklamsi. Nah dok, ada nggak sih kaitannya terhadap makanan ataupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh seorang ibu terkait terjadinya preeklamsi? Iya. Jadi kalau makan intinya adalah sebelum hamil sudah mulai mengkonsumsi multivitamin, asam folat, kalsium, kemudian makan vitamin E, vitamin C, kemudian gaya hidup yang sehat, hindarin tidur malam, jangan kelelahan, atur berat badan ke berat badan yang ideal gitu ya. Enak kita bilang tapi menjalannya susah gitu ya. Jadi jangan minuman alkohol, jangan ngerokok gitu ya. Kemudian ya harus makanan yang seimbang. Jadi makanan tidak harus mahal, tidak harus banyak, tapi yang penting menu seimbang gitu. Jadi
sebelum hamil dijaga pola makan 1-2 bulan sebelumnya, makan multivitamin, gaya hidup sehat, berolahraga, jangan lupa bahagia, baru hamil gitu. Jadi jangan sampai dalam keadaan hamil tidak direncanakan, lagi dalam kondisi galau. Pola makan tidak bagus, kurang istirahat, mengkonsumsi obat-obat penenang misalnya gitu kan, obat penenang, obat untuk misalnya penyakit, misalnya seorang itu penderita penyakit autoimun. Dia harus pastikan dulu untuk memasuki kehamilan berikutnya, dia harus dalam kondisi remisi berapa bulan, 3-6 bulan baru hamil. Jangan sampai orang-orang yang mempunyai misalnya penyakit hormon tiroid, hipotiroid atau hipertiroid tidak terpantau hamil gitu, dalam kondisi yang kadar mungkin hormon tiroidnya masih tinggi. Nah, artinya kalau ada penyakit-penyakit penyerta ya harus jadi kalau ada obat-obat yang harus dikonsumsi ya tidak bisa enggak, ya harus konsumsi. Kalau enggak ya nanti dia hamil, penyakitnya malah tidak terkontrol. Cuman harus apabila memang kebutuhan untuk hamil tinggi, artinya dia harus mempersiapkan diri dulu. Penyakitnya harus dalam kondisi yang terkontrol dulu baru hamil, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil itu kan dok, ada beberapa orang yang mengatakan kalau ibu hamil tidak ada pantangan, makan aja. Nah sebenarnya kalimat seperti itu benar atau tidak dok? Karena kan kadang-kadang ibu itu kan muntah-muntah ya dok, ya nggak bisa makan terserah dia yang bisa makan. Nah itu jadi pada intinya kan makanan itu kan berkah, Tuhan menciptakan makanan supaya menjadi berkah bagi kita semua. Cuma kita yang sering lebay gitu ya, karena apa yang enak kita makan, apa yang segar kita makan, apa yang terlihat tersaji enak kita makan, padahal kita cuma lapar mata, sehingga segala macam isi restoran kita makan semua, isi apa yang segar kita makan, padahal itu yang tidak kita butuhkan, tapi itu yang karena minat kita aja, kita berlebihan mengkonsumsi fast food karena ada promo, lagi ada promo, ada artis Koreanya, jadi kita beli, padahal itu terlalu berlebihan. Artinya kita konsumsi makanan dengan menu yang seimbang, harus seimbang dan sehat ya dok ya. Sehat. Jadi ada sayurnya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang mungkin lebih dianjurkan untuk menu seimbang gitu ya. Dan jangan lupa bahagia tadi ya dok ya. Iya. Kalau makan dengan bahagia semoga berkah gitu ya. Tadi kan juga dokter udah jelasin kalau terlalu banyak makan juga akan beresiko terhadap kenaikan berat badan, jatuhnya ke obesitas, overweight, akan mengakibatkan preeklamsi juga salah satu faktor risiko ya dok ya. Nah dokter Teddy mungkin tadi kan saya banyak banget nih pertanyaan dan dokter sudah menjelaskan dengan lengkap banget. Apakah ada pesan dari dokter untuk ibu-ibu di luar sana apalagi yang sedang mengandung ini? Pesan khusus mungkin dok? Mana nih ibu hamilnya? Oh itu ya. Hai ibu hamil. Jadi bunda-bunda sekalian, apabila ada perencanaan untuk hamil, sebaiknya hamil itu harus direncanakan. Artinya sebelum hamil harus menyiapkan diri untuk sehat dulu. Makan yang sehat, olahraga teratur, rajin olahraga gitu. Makan konsumsi yang seimbang dan atur berat badan, jangan sampai dalam kondisi yang berat badan berlebihan. Pola makan yang baik. Begitu hamil langsung memeriksakan diri ke dokter untuk segera diketahui apakah benar hamil, usia kehamilannya berapa, dan ada faktor risiko-risiko lain apa enggak yang perlu dicegah. Apabila ibu hamil telah mempersiapkan diri dengan baik, mendeteksi dini segera, risiko-risiko yang akan timbul memberatkan sudah terdeteksi dan diatasi sejak awal, insya Allah kehamilan di trimester kedua ketiga selanjutnya akan berjalan dengan baik dan sehat. Jangan lupa berbahagia. Jangan lupa bahagia ya dok ya. Baik dokter, mungkin nanti viewers kita benar-benar untuk penjelasan yang sudah dijelaskan oleh dokter Teddy, semoga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan buat diri sendiri dan keluarga, dan kita sama-sama meningkatkan edukasi terkait promosi kesehatan dengan baik dan benar ya dokter ya. Mungkin kalau nanti di luar sana ada yang mau request terkait materi terkait ibu hamil oleh dokter Teddy, mungkin bisa langsung di chat di YouTube ya, di komen ini YouTube. Nomor ini nih. Belum ada dokter, menuju. Atau di komen Instagram, nanti kita coba untuk memilih mana materi yang lagi up
banget. Ya. Nanti akan kita undang lagi narasumber, mungkin Dokter Insya Teddy Allah. lagi untuk menjelaskan materi yang baru lagi. Mungkin gitu aja Ya, Dokter Teddy. terima Terima kasih kasih. banyak Ya. Dok. Semoga sehat selalu dan semoga Ya. kita dapat membantu para ibu hamil Ya. sehingga dapat menempuh proses persalinan dengan aman ya Ya, Dok ya. iya. Gitu aja. Salam sehat ya Dok Ya, ya. salam sehat, sarang hijau. Salam.